Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kita, channel Pak Bung. Kali ini saya akan membawa keluarga saya untuk berjalan-jalan keluar kota Banda Aceh. Tepatnya ini sudah berada di daerah Montasik di Aceh Besar. Ya, sebuah daerah perbatasan Banda Aceh dan Aceh Besar, di tepatnya di jalan lintas menuju kota Medan ya. Dan memang pada hari ini adalah video saya karena memang sebelumnya sudah cukup lama untuk tidak upload video, berhubung memang banyak kesibukan di luar sini. Dan akhirnya di kesempatan hari ini saya menemukan waktu yang pas untuk liburan bersama keluarga, dan tentunya mengajak kawan-kawan semua yang berada di dunia maya ini untuk sama-sama menikmati liburan kita pada hari ini. Dimana pada hari ini saya akan mengunjungi suatu tempat yang menurut saya cukup unik. Terbilang unik ya, ini tempatnya ada di Aceh Besar. Kalau dari kota Banda Aceh, kalau saya lihat ulasannya dari review Google Maps itu tidak begitu jauh tempatnya. Dan dari medannya pun juga bukan yang medan-medannya cukup sulit untuk dilalui. Maka dari itu tempat ini menurut saya rutenya itu terbilang cukup enak dan worth it lah untuk kita kunjungi di kesempatan hari ini. Dan ini kita sudah sampai di jalan masuknya ya. Dari tadi jalan lintas Medan tadi, Aceh Medan, sekarang kita udah masuk ke daerah jalan masuk ke tempat daerah rumah burung ini. Dimana memang kalau melihat landscape-nya itu seperti dari ulasan yang di Google itu tadi, memang landscape perbukitan, dan memang kanan kirinya itu kita akan melihat hamparan pegunungan. Dan menurut saya ini adalah cukup menarik ya, landscape-nya cukup menarik. Artinya dengan suasana pedesaan yang orisinil ya, sepi-sepi kayak gini kan, jauh dari hiruk pikuk kota, tambah lagi landscape-nya pegunungan, dan cuacanya pun juga mendukung ya. Jadi agak-agak gersang gini juga menarik ya di daerah pegunungan rumput seperti ini. Itu menurut saya adalah combo yang menarik pada saat liburan ke tempat ini. Dan ini kita sudah sampai ya ke tempatnya ini, tapi sayangnya rupanya tertutup ya kawan-kawan ya. Ini padahal saya rekamnya ini hari Sabtu, cuman saya tidak tahu juga, saya tidak dapat informasi, rupanya tempat ini sedang tutup. Tapi terlepas dari itu semua, melihat dari depan jalannya pun saya sudah melihat gambaran lokasinya. Memang ternyata sangat menarik ya kawan ya, dimana lokasi ini adalah sebuah pekarangan yang luas, dan pemandangannya itu kita akan langsung dihadapkan oleh view pegunungan dan bukit-bukit kayak Bukit Teletabis kawan-kawan. Dan ini saya mengambil videonya ini dari beberapa di lokasinya ya, dari beberapa meter di tempat rumah burung ini, kurang lebih hampir sama kawan-kawan. Jadi ada sebuah bukit-bukit ya, bukit-bukit, dan dari jauh kita bisa melihat hamparan sawah, gunung, dan perbukitan. Menurut saya ini tempat yang sangat ideal ya kawan-kawan ya, apabila kita mengunjunginya di timing yang pas ya. Menurut saya ini kita kesininya pasnya kalau sore hari menurut saya, karena memang dari saya sampai sini ini udah sampai sekitar jam-jam 11-an mungkin ya. Jadi emang sudah agak terik juga, jadi emang tidak cocok juga ya. Atau kawan-kawan bisa datang ke sini mungkin di pagi hari juga sangat pas lah ya, karena tidak begitu panas, dan juga bisa juga kita sini sedikit olahraga ya, karena memang dari jalannya pun juga enak ya buat bersepeda kalau saya lihat ya. Dan setelah dari pebukitan ini, cuci mata ini, saya sempatkan sedikit belok, ada jalanan memotong sedikit, karena dilihat dari sini itu ya, kembali lagi ya, kita ini referensinya dari Google, rupanya ada tempat kayak
sungai-sungai gitu ya. Jadi pas juga ya menurut saya. Tadi habis panas-panas, rasa-rasanya memang pengen ngadem sedikit, dan ternyata benar juga kawan. Nggak jauh dari situ tempat tadi itu ada sungai ya, memang karena memang dari geografisnya ini memang sepanjang pebukitan ini ada sungai mengalir, meskipun sungai yang mengalir itu tidak cukup deras ya, seperti yang tadi saya bayangkan sebelumnya. Saya pikir sungainya deras, namun meskipun tidak deras kawan-kawan, sungai ini juga terbilang cukup jernih juga kawan-kawan. Jadi saya dan keluarga ini memutuskan untuk bermain-main sejenak di sungai ini sambil ngadem-ngadem, karena emang cukup terik juga ya kawan ya. Ini kan memang kayak tempatnya itu meskipun dia pebukitan, tapi bukan kayak pegunungan-pegunungan yang ditutupi oleh pohon-pohon yang tinggi ya, yang sampai kita bisa menggigil. Nah, jadi begitu ada sungai yang seperti ini, rasa-rasanya memang enak juga kalau kita main-main di sini, melepas waktu beberapa saat dulu bersama anak ya. Di sini main-main dulu sembari mendinginkan badan, karena emang kawan-kawan yang mungkin pernah lewat sini atau di Aceh Besar ya khususnya ya, kalau memang lagi panas memang terbilang cukup panas juga. Nah, di sini pun saya merasa nyaman juga ya, karena di sini sungainya ini jernih dan tidak begitu deras ya. Mungkin juga saya tidak tahu juga, mungkin pas musimnya bukan musim hujan kali ya, jadi terbilang enak lah buat untuk tadi main-main di situ. Dan setelah dari sungai itu, karena memang tadi saya sempat gagal untuk ke rumah burung dan memang tidak ada lagi tempat yang bisa dikunjungi ya dekat-dekat situ ya, jadi saya pulang. Namun saya singgah dulu ke ini yang menurut saya yang cukup menarik di jalan lintas Aceh Medan ini. Namanya ini adalah kedai kopi Dua Saudara ya. Di sini kalau kawan-kawan yang mungkin sering lewat jalan Aceh Medan ini pasti familiar lah dengan lokasi kedai kopinya, karena memang terbilang cukup nyentrik juga. Di tengah-tengah sawah ada sebuah kedai kopi, dan sekelilingnya itu ada banyak toko-toko yang ya semacam kayak tempat perbelanjaan kecil lah ya di tengah-tengah sawah ya. Jadi terbilang cukup unik, apalagi kalau kawan-kawan yang dari jalan lintas itu jalan cukup jauh kan, pasti membutuhkan yang namanya tempat istirahat. Di sini adalah salah satu tempat yang menurut saya rekomendasikan buat istirahat, karena di sini juga lengkap ya, menyediakan segala macam kebutuhan kita untuk istirahat, mulai dari tempat makan seperti yang akan saya coba ini. Di warung kopi ini juga menyediakan banyak makanan ya, termasuk ini adalah roti khas daerah sini, roti selai. Dan ini kalau kawan-kawan yang makan langsung itu saya rekomendasikan, karena sausnya yang masih hangat tentunya. Berbeda kalau kawan-kawan mungkin membelinya nitip ya atau dibungkus. Jadi kawan-kawan bisa coba langsung aja ke tempat tadi. Dan itulah perjalanan saya di liburan kali ini, memang sedikit melenceng dari tujuan asal, namun tetap saja ya kalau melihat dari Aceh Besar ini, jalanannya yang memang sangat cantik untuk dieksplorasi, dan pemandangannya juga yang sangat-sangat luar biasa ya, mind blowing. Kadang-kadang kita melihat itu tempat-tempat yang ada di Aceh Besar itu tidak seperti yang kita bayangkan ya. Bahkan memang tempat-tempatnya banyak tempat-tempat tersembunyi yang menurut saya masih banyak potensi untuk digali ya, digali untuk bikin video, atau digali untuk kawan-kawan yang suka untuk trekking atau backpacking atau mungkin camping ya. Memang tempat-tempatnya yang sejauh tadi saya perjalanan itu banyak sekali tempat-tempatnya yang cantik, memang landscape-nya. Jadi tempat-tempat untuk wisata di Aceh ini memang tidak hanya itu saja, tapi namun ternyata memang ada sangat banyak sekali tempat-tempat yang sangat-sangat menarik untuk dikunjungi. Oke, demikianlah review atau perjalanan kita pada hari ini. Ternyata kesimpulan dari perjalanan ini, meskipun kita tidak sampai ke tujuan kita, namun ternyata kita jadinya melakukan wisata kuliner ya.
sama-sama wisata, namun di sini kita lebih mencoba menjajal banyak macam kuliner tadi di tempat kedai kopi itu. Dan kawan-kawan bisa coba, kalau menurut saya, saran saya kawan-kawan datangnya di siang hari ke sore ya, karena memang di situ menunya sudah lengkapnya. Karena tadi saya datang itu sebelum siang, jadi memang menunya memang masih baru disiap-siapin, jadi memang belum selengkap kalau kawan-kawan datang di sore hari. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video kita pada hari ini. Semoga kawan-kawan bisa terinspirasi dan semoga bisa terhibur juga dengan adanya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.